Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Teman-teman pernah mendengar iklan surat lamaran pekerjaan di surat kabar kan? Ya, kalau kita pernah menemukan iklan surat lamaran pekerjaan yang cocok, tentu kita harus tahu bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik. Gimana sih caranya? Yuk sama-sama belajar. Pada video ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan untuk siswa sekolah menengah atas atau SMA, tepatnya kelas 12. Adapun kompetensi dasar mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca dengan indikator pencapaian kompetensi, mendata sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan dan menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Hai, bertemu lagi dengan saya Nurlela Bilundatu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan yang namanya surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Dalam surat lamaran pekerjaan ada 7 hal yang perlu ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal surat. Yang kedua ada hal atau perihal. Yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada isi surat. Yang keenam salam penutup. Dan yang terakhir yang ketujuh ada tanda tangan dan identitas kita. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah tahu unsur-unsur yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tanggal surat. Seperti pada bagian yang di atas, silakan teman-teman perhatikan, biasanya tanggal surat terletak pada pojok kanan atas. Dan tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan juga tanggal suratnya. Dan jangan lupa, saya ingatkan kepada teman-teman untuk penulisannya harus sesuai dengan EYD. Kota harus diawali dengan huruf besar, diikuti dengan tanda koma, tanggal surat, dan juga bulan. Ingat, untuk bulannya harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah hal atau perihal. Hal atau perihal adalah judul surat. Nah, karena surat kita surat lamaran pekerjaan, yang perlu kita cantumkan dalam hal atau perihal yaitu lamaran pekerjaan. Dan juga untuk teman-teman saya ingatkan kembali untuk tetap sesuai dengan EYD, yaitu penulisannya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu kita cantumkan dalam alamat surat. Yang pertama adalah pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Nah, jika teman-teman mengetahui namanya, bisa langsung dicantumkan. Namun jika tidak, maka kita tuliskan posisinya saja. Kemudian yang kedua adalah alamat yang lengkap di mana posisi perusahaan yang akan kita lamar. Selanjutnya yang keempat adalah salam pembuka. Dalam penulisannya, kata dengan diawali dengan huruf kapital yaitu D, dan juga untuk kata hormat diawali dengan huruf kecil yaitu H dan diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya unsur yang kelima adalah isi surat. Dalam isi surat terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, pada bagian isi surat ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk pembuka. Untuk pembuka surat haruslah ditulis atau dicantumkan di mana teman-teman mendapatkan informasi perihal lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian posisi apa yang akan kita lamar, dan yang ketiga adalah kita harus menyampaikan posisi apa atau menguatkan posisi yang akan kita lamar. Selanjutnya bagian yang kedua adalah isi surat. Kita dapat menuliskan hal-hal yang perlu diketahui oleh perusahaan tentang diri kita. Misalnya pengalaman kita dalam dunia pekerjaan. Misalnya sudah berpengalaman di bidang apa, berapa lama, dan juga di bidang apa. Selanjutnya, untuk mengetahuinya, jadi dalam isi surat ini biasanya dicantumkan juga semacam biodata singkat untuk sebagai pelamar yang di dalamnya memuat nama, tanggal lahir, alamat, dan juga pendidikan terakhir kita. Dan untuk bagian ketiga yaitu penutup, biasanya dicantumkan kalimat atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ingat, untuk format penulisan
harus tepat. Kita awali dengan huruf kapital sebagai pembuka kalimat, kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kemudian untuk kata sapaan bapak atau ibu kita harus tulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk kata atau kalimat mengucapkan terima kasih, saya rasa tidak perlu dicantumkan kata yang berlebihan, misalnya seperti saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian pada unsur yang keenam berisi salam penutup. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, kata kedua diawali dengan huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma. Dan untuk bagian terakhir atau unsur yang ketujuh, kita bukukanlah tanda tangan kita dan juga nama kita sebagai pelamar dalam perusahaan tersebut. Setelah teman-teman melihat video penjelasan dari saya mengenai isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, harapannya teman-teman mampu menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi dan sistematika dan unsur dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Demikian video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.